Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kita masih membicarakan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui. Yang kemarin kita sudah baca adalah ayat 96 ya dari surat Al-Baqarah yang menerangkan bahwa kita ini diajari oleh Allah agar jangan menjadi manusia yang rakus kepada kehidupan dunia sebagaimana orang-orang Yahudi. Dunia ini sekarang ada di bawah kekuasaan orang-orang Yahudi, Zionis internasional. Cuma mulai bergeser, mulai ada yang kepingin merebut dominasi itu, tapi yang merebut dari kalangan komunis dan sosialis. Ya, Islam belum berjaya lagi sebagaimana dulu pernah berjaya. Kenapa? Karena orang Islamnya meninggalkan Al-Quran. Jadi tidak bisa mendapatkan seperti apa yang telah didapat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalau Islam melarang kita menjadi orang yang rakus kepada dunia, terus kita bagaimana? Harus bagaimana kita terhadap dunia? Bagaimana pandangan kita? Bagaimana pandangan hidup kita terhadap dunia ini? Banyak ayatnya yang berbunyi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu ayat-ayat Allah itu. Wa ma mata'ul hayatid dunya, dan tiadalah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali melainkan kesenangan yang menipu. Jadi semua kesenangan dunia itu menipu. Menipu bagaimana? Yang menipu kita dari yang seharusnya kita kejar. Di dunia ini kita tuh mengejar akhirat, bukan mengejar dunia. Ya. Kita diajari oleh Allah untuk mengejar, buru-buru, bersegera, berlomba-lomba menuju surga. Bukan berlomba-lomba menuju dunia, bukan. Nah, mana ayatnya? Yang kemarin saya katakan ada dalam surat yang dibaca oleh imam kita pada sholat subuh kemarin, yaitu surat Al-Qasas. Tapi ayatnya di ayat ke ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad
dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini ayat yang menyuruh kita mencari akhirat dengan dunia ini. Hanya ada satu ayat ini aja dalam Al-Quran yang bunyinya seperti ini. Yang senada dengan ini ada banyak. Tapi yang bunyinya seperti ini dalam Al-Quran cuma satu ayat ini aja. Wabtaghi dan carilah, kata Allah, fima pada apa saja yang ataka telah memberi kepada kamu Allahu Allah. Wabtaghi fima ataka Allah, dan carilah pada apa yang Allah telah berikan kepadamu. Apa yang Allah suruh kita cari? Ad-darul akhirah, negeri akhirat, kampung akhirat, rumah akhirat, maksudnya surga. Bukan suruh cari kampung yang ada di akhirat, rumah ada di atas, tapi maksudnya surga. Wala tansa, dan janganlah engkau melupakan nasibaka, nasibmu, bagianmu, minad dunya, dari dunia itu. Kamu cari akhirat, tapi kamu jangan lupakan dunia. Dunia tetap kamu usahakan untuk dapat bagianmu. Kamu jangan melupakan bagian kamu dari dunia, kata Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu. Ahsin, Allah menyuruh kita berbuat ihsan. Berbuat baik tanpa pamrih, itu ihsan. Berbuat baik tanpa mengharap balasan dari orang yang kita berbuat baik kepada dia. Dan berbuat baiklah kamu kama, sebagaimana ahsanallah, Allah telah berbuat baik ilaika, kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, wala, dan janganlah tabghi, engkau mencari al-fasada, kerusakan. Maksudnya janganlah engkau berbuat kerusakan fil ardi, di bumi itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, tidak mencintai, al-mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini surat Al-Qasas, surat ke-28 dalam Al-Quran, ayat 77. Kalau di Kementerian Agama di halaman berapa itu, Pak? 394. Ini biar ada perbandingan dari apa yang tadi saya sampaikan dengan tarjamah Al-Quran Kementerian Agama RI, ya. Nih, apa kata tarjamah Kementerian Agama RI ini? Saya belum baca loh ini, baru ini sekarang. Wabtaghi, dan carilah, dalam kurung carilah pahala. Wabtaghi, dan carilah pahala. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Ini diartikan, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu.
Itu terjemahnya begitu. Ini terjemah yang sudah dimodifikasi, yang sudah dibuat supaya bisa dipahami oleh orang awam, oleh orang yang tidak mengenal bahasa Arab, yang tidak tahu bahasa Arab atau belum tahu bahasa Arab. Ya memang begini ini terjemahnya. Ini terjemahan bebas namanya. Ya, kalau terjemahan apa adanya ya wabtaghi dan carilah fima pada apa yang atakallahu Allah telah karuniakan kepadamu. Apa yang dicari? Ad-daral akhirata, pahala negeri akhirat. Itu wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Allah bilang jangan lupakan bagianmu di dunia. Kamu masih di dunia, kita masih di dunia, kita perlu cari dunia. Cari dunia itu cari apa sih? Ya yang perlu duit cari duit, yang perlu istri cari istri, yang perlu suami cari suami, yang nggak perlu suami nggak perlu istri, nggak usah cari. Yang kepingin anak, cari anak. Ya, yang kepingin rumah, cari uang untuk beli rumah, untuk bikin rumah. Kalau nggak perlu rumah ya nggak usah pakai rumah. Nyewa. Seumur hidup nyewa. Yang perlu mobil, cari mobil. Kalau nggak perlu mobil nggak usah cari. Karena sampai beli mobil itu belakangnya masih ada buntutnya itu. Bayar STNK tiap tahun. Bayar bensin tiap hari atau bulan atau minggu atau kalau aku beli mobil yang ku pelihara itu ini 1 bulan 500.000 sebulan itu baru habis. Itu cuma sini Kimia Farma, sini kemana gitu, sini Kimia Farma, sini Kimia Farma gitu dah sebulan habis 500.000. Makanya kalau ada saudaraku di Jakarta minta uang, minta uang, Pak, Mas, apa namanya, Dek, tuh beli bensin, berapa? 700.000 ini kalau penuh, waduh. Jadi berapa hari nanti habisnya? Ya seminggu habis. Ya Allah, lah aku 500.000, aku yang cari duit 500.000 aja sebulan, kamu minta aja 700.000, seminggu. Ini jangan samakan Sampit dengan Jakarta dong katanya ya. Ya sekarang mulah situ. Kalau ada uang ya saya kasih, kalau nggak ada ya aku diam aja. Maksudnya kalau nggak ada uang untuk keperluan yang itu, uang selalu ada saya, cuma sudah ada pos-posnya. Jadi saya cari uang bukan untuk diri saya sendiri. Kalau saya cuma untuk memikirkan diri saya sama Zidane, tengok-tengok ada di rumah, ada orang datang ke rumah kayak Pak Wahid nih loh, tengok-tengok nemu geduk itu. Senang aku lihat Pak Wahid itu. Ya, duduk di rumah, diam dia, Wahid ya. Di rumah duduk diam-diam datangi orang. Tiap hari datangi orang, aku heran. Pak Wahid itu disenangi orang ini. Ya. Ya. Tengok-tengok nemu geduk itu. Yang kalau saya pikir cuma saya sama Zidane nggak usah repot-repot praktek siang malam. Nah, masih ada yang memerlukan bantuan dari saya dengan izin Allah. Kembali sini ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah dengan apa yang Allah berikan kepada kamu negeri akhirat, pahala yang ada di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kepada orang lain. Begitu terjemahan Kementerian Agama. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, maksudnya kepada orang lain. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin.
mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Fir'aun itu berbuat kerusakan dia. Di awal-awal surat ini yang kemarin dibaca oleh imam kita nih, Mas Wadi. Mana Mas Wadinya? Mau ngajar ya. Ini nih, Fir'aun itu dibilang oleh Allah ini. Nih, inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahliya syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu telah berbuat melampaui batas, telah merasa tinggi, merasa hebat, merasa tinggi di muka bumi, dan dia telah menjadikan penduduk kerajaannya berkelompok-kelompok. Dia melemahkan satu kelompok di antara mereka dengan cara menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Jadi perempuan itu dianggap enggak terlalu mengganggu, tapi laki-laki bikin masalah. Dibunuh saja. Makanya Fir'aun pernah mengeluarkan infir instruksi Fir'aun. Ya. Pokoknya aku tadi malam mimpi bahwa ada orang akan membunuh aku, merebut kerajaanku. Tanya sama ahli nujum, ahli tabir mimpi. Apa makna mimpiku itu? Wahai raja, nanti suatu saat kerajaan kamu ini akan direbut oleh orang lain. Siapa yang rebut? Orang-orang Bani Israel. Wah, kalau begitu mulai sekarang, kalau ada anak laki-laki lahir dari anaknya orang-orang Bani Israel, bunuh. Itu instruksi Fir'aun. Ya, itu model-model penguasa kayak Fir'aun itu kayak gitu. Yang menghalangi, bunuh. Kalau enggak dibunuh orangnya, bunuh karakternya. Karakter assassination. Ya, pembunuhan karakter. Ya sudah, kembali sini ya. Jadi Fir'aun itu innahu kana minal mufsidin, sesungguhnya dia adalah dari golongan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kita jangan jadi manusia seperti Fir'aun. Kelihatannya enak, dipuja-puji di sana sini. Kemana saja pergi dikawal, pengawalnya banyak, duitnya banyak, anak buahnya banyak, pengikutnya banyak, maha apa saja dia mau. Apa yang dia mau bisa terwujud dengan izin Allah tentunya. Itu Fir'aun itu. Tapi Allah bilang orang kayak gitu orang yang merusak gitu. Ya, kita kembali ke sini tadi. Ya, jadi saudara, kita disuruh oleh Allah mencari akhirat, bukan mencari dunia. Dunia ini kita nggak usah nyari, kita dapat kok. Kalau memang sudah jatah kita. Kita cuma disuruh. Ini selain ayat ini ada juga di sini nih. Ya, perintah untuk mencari dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Sebentar, saya terangkan lagi daripada nanti salah. Jadi kita ini disuruh oleh Allah mencari ad-darul akhirah, pahala atau balasan di negeri akhirat yang namanya surga itu. Dengan apa kita cari? Dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita diberi umur oleh Allah, umur kita gunakan untuk mencari akhirat, kebahagiaan, pahala di akhirat. Kita diberi harta kita gunakan untuk keperluan kita di akhirat. Kita dikasih anak kita eksploitasi, kita paksa supaya mendapat pahala di akhirat. Gitu loh. Mengeksploitasi anak enggak apa-apa, enggak dosa kalau dalam Islam begitu. Anak itu tanggung jawab kita kok. Perkara anak udah dieksploitasi, mencelat itu bahasa Solo. Lepas enggak bisa terkontrol, ya sudah itu sudah takdirnya anakmu itu. Anakmu yang terpaksa harus masuk neraka itu. Anak manusia biasa masuk neraka itu biasa. Anaknya Nabi yang masuk neraka juga ada kok. Istri Nabi yang masuk neraka itu juga ada kok. Ya sudah, kembali ke sini ya. Jadi kita disuruh mencari akhirat dengan apa yang kita ya Allah berikan kepada kita. Kita diberi uang, diberi harta, kita gunakan harta kita untuk akhirat gitu loh.
Dikasih istri, istri kita pakai untuk cari akhirat. Dikasih suami, suami kita pakai untuk cari akhirat. Begitu seterusnya. Nah, lalu di surat yang lain, di surat nomor 62, ini nomornya surat nomor 62, namanya surat Al-Jumu'ah yang artinya hari Jumat. Di ayat yang ke-10 apa 11 itu Allah berfirman, fa idza qudiyatis shalah, fa idza maka apabila qudiyat telah diselesaikan as-shalatu, salat itu, apabila sudah selesai salat, fantashiru fil ard, fantashiru maka bertebaranlah kalian semua hai orang-orang yang beriman, fil ardi di bumi itu, wabtahu dan carilah. Ini wabtahu pakai wawu jamaah. Kalau tadi wabtaghi perintah untuk kepada satu orang, karena diperintah itu Korun. Hei Korun, ibtaghi wabtaghi, carilah hei Korun. Fima atakallah, dengan harta yang Allah sudah berikan kepada kamu itu, ad-darul akhirah, negeri akhirat. Lalu di sini yang diperintah orang beriman banyak, makanya bunyinya wabtagu, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard, maka apabila sudah diselesaikan sholat maka bertebaranlah kalian semua di bumi, wabtagu dan kalian cari min fadlillah, dari karunia Allah, sebagian dari karunia Allah. Jadi ini dalilnya suruh cari duit ini ayat 10 surat Al-Jumu'ah. Salah satunya. Ayat yang menyuruh kita cari uang. Tapi sholat dulu. Allah bilang sholat dulu, selesaikan sholat dulu. Dengan zikir-zikirnya. Habis itu cari uang. Tapi di belakangnya masih ada pesan lagi di belakangnya ini. Wazkurullaha katsira, dan zikirlah kalian semua kepada Allah dengan banyak. Maksudnya ingatlah kalian semua kepada Allah dengan banyak ingatnya. La'allakum tuflihun, supaya kalian semua berbahagia, beruntung. Ini dalil cari dunia ini. Nah, setelah kita cari dunia, habis sholat kita keluar, masing-masing kita ini ada pekerjaan sendiri-sendiri. Yang ngajar ya mengajar, yang belajar ya belajar, yang berdagang, yang mencari ikan ya cari ikan, yang ngurusin sawit, yang ngurusin sawitnya, yang ngurusin waletnya, yang ngurusin karet, yang ngurusin karetnya, ya, yang ngurusin air. Mana air itu? Yang pengurus air itu mana? Oh ada itu ya. Yang ngurusin air, pulang dari sini ngurusin air ya Pak ya? Masih ngurusin air enggak Pak? Oh masih ya. Itu cari duit itu. Ya toh Pak? Oh ya betul, cari uang. Ngurusin air terus. Itu untuk apa? Setelah kita dapat uang, kita gunakan lagi untuk cari akhirat, gitu loh. Siklusnya begitu. Dikasih uang nih habis, cari lagi. Untuk apa? Untuk akhirat lagi, begitu seterusnya. Itu yang diajarkan oleh Islam. Jadi kita bukan mencari dunia. Uang kita cari bukan karena uangnya itu, tapi untuk keperluan sesuatu. Dunia kita cari bukan karena dunianya, untuk keperluan yang lain, yaitu untuk keperluan mendapatkan sesuatu di akhirat sana. Begitu loh konsep ajaran Islam. Nah, untuk itu saudara sekalian, kita lihat sama-sama sekarang bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Contoh yang paling baik untuk semua manusia. Ini kehidupan Rasulullah SAW. Kita baca hadis nomor 462 dari kitab hadis apa ini? Kitab hadis Riyadhus Shalihin Pak, Bu. Ini kitab hadis Riyadhus Shalihin ini. Ya.
Kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis yang akan saya sampaikan ini hadis dari Al-Mustawrid. Al-Mustawrid, mana Al-Mustawrid? Nah ini. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dipelajari ibu-ibu setiap hari Rabu sore itu ya, hadis nomor 462, nanti dilihat di sana. Wa anil Mustawrid, dan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Mustawrid bin Saddad. Al-Mustawrid bin Saddad radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, dia telah berkata, sahabat Nabi ini berkata begini. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Ini menurut hadis nomor 1 riwayat Imam Muslim. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ada ini. Ya, di kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor berapa tadi tuh? Nomornya, Pak? Hah? Berapa? 462 ya. 462. Ah ya. Ini ada footnote 1 itu apa tuh? Al-Yam itu Al-Bahr. Ini. Jadi kata hadis ini sahih, rawahu Muslim, yang meriwayatkannya adalah Imam Muslim. Ini ya, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Muslim. Jadi hadis ini sahih, tidak diragukan lagi bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sudah pasti sahih. Apa kata Rasulullah? Mad dunya, tidaklah dunia ini, kata beliau. Nih, tidaklah dunia ini fil akhirati, dibandingkan dengan akhirat, illa kecuali misla atau mislu, mislu, semisal, seperti ma yaj'alu ahadukum, apa yang berbuat seseorang di antara kalian, menjadikan seseorang di antara kalian usbu'ahu, jari telunjuknya, fil yammi, dimasukkan ke dalam lautan. Falyanzur, lalu perhatikanlah, bima, dengan apa, yarji'u, jari itu kembali. Jadi kata Nabi, dunia ini dibandingkan dengan akhirat, kata Rasulullah, itu seperti air yang kalau jari tanganmu kamu celupkan ke dalam laut, plung, nggak ada suaranya ya, cuma gitu. Jari tangan ini loh dimasukkan ke laut sampai naik kelotoknya berhenti sebentar dulu. Kelotok di pinggir laut apa ada sih? Nggak ada ya. Sungai aja. Apa namanya itu? Apa namanya yang kalau orang dari speedboat. Nah, pasienku itu banyak dari Pagatan soalnya. Kasihan mereka tuh kalau nyari aku itu. Udah kadang-kadang lewat laut itu 6 jam dari sana sampai tuh. Astagfirullahaladzim, kasihan. Sampai ini negara kita udah 70 tahun merdeka masih ada orang yang kayak sampean juga ya, Masya Allah. Tuh. Nah, jadi kata Nabi, itu seperti kamu menaruhkan jari tanganmu ke dalam laut, kata Nabi. Lalu kan kamu angkat, kan ada air nempel di jarimu. Nah, air yang nempel di jarimu itu dunia, seluruhnya ini. Air laut itu adalah akhirat. Jadi dunia dengan di akhirat dibandingkan nggak ada apa-apanya. Lah akhirat tuh seperti laut, seperti samudra, seluruh lautan yang ada di muka bumi ini kok. Itu apa sesuatu yang ada di akhirat digambarkan seperti itu. Banyaknya, luasnya,
Itu seperti itu. Sedangkan dunia ini hanya seperti air yang melekat di tanganmu ketika tanganmu kamu masukkan ke dalam air. Itu nasihat Nabi kepada kita. Ini filosofinya tinggi sekali ini. Jadi kalau kita masukkan tangan kita, jadi kalau kita mencari dunia itu benar-benar rugi kita. Mencari barang yang cuma setetes air yang nempel di sini kok. Kalau mencari akhirat, lautan itu. Kita akan dapat nanti bagian di akhirat yang kaget nanti kita tuh. Begitu sampai di sana ternyata Allah memasukkan kita ke surganya gitu. Kita cuma tinggal duduk-duduk aja tiap hari sudah. Gak ada kerjaan apa-apa. Makan tinggal makan, tidur tinggal tidur. Mau apa saja bebas, gak ada larangan lagi di sana. Tuh. Ya, itu satu. Yang kedua ini, jadi Rasulullah menasihati kita begitu itu. Jangan kamu bandingkan dunia dengan akhirat. Gak sebanding. Hadis nomor berikutnya 463. Wa an Jabirin, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Kata sahabat Jabir, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra, beliau pernah melewati atau lewat bisuki, di sebuah pasar. Wan nasu, sedangkan para sahabat orang-orang banyak kana fataihi, berada di kanan kirinya. Jadi Nabi berjalan, sahabatnya di kanan kiri beliau sama di belakangnya mengiringi beliau. Famarra, lalu lewatlah beliau bijadyin, pada seekor kambing kecil, kambing kacangan, kalau orang Jawa bilang kambing kecil, yang asyaka, yang telinganya putus sebelah, yang mayitin, dia sudah mati. Ya. Nabi melewati seekor kambing yang sudah mati, terus telinganya kecil sebelah atau putus sebelah. Lalu kata Rasulullah, fatana walahu, lalu beliau mengambilnya, menyentuhnya. Fa'akhadha bi'udhunihi, lalu beliau mengambil telinganya. Maksudnya kira-kira beliau mengambil pisau memutus telinganya tadi. Tsumma qala, telinga bangkai kambing tadi. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda. Ini kata sahabat Jabir tadi ya. Berarti bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati seekor kambing yang sudah mati, yang telinganya kecil sebelah, kemudian beliau ambil telinganya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ayyukum, siapa di antara kalian, yuhibbu, dia suka, ayyakuna hada lahu, bahwasanya adalah telinga ini lahu, untuk dia, atau binatang ini, bangkai binatang ini, bangkai kambing ini untuk dia, bidirhamin, dengan membayar uang 1 dirham. Ayo, siapa di antara kalian yang mau mendapatkan bangkai binatang kambing ini, tapi bayar 1 dirham? Apa kata sahabat? Faqalu, maka mereka pun menjawab, ma nuhibbul annahu lana bi syai'in, tidaklah kami menyukai ya Rasulullah bahwasanya kambing itu untuk kami, harus bisyai'in, dengan membayar sesuatu dari uang kami walaupun cuma 1 dirham. Wa ma nasna'u bi, dan apa yang akan kami perlakukan dengan kambing yang sudah mati begini ya Rasulullah? Enggak ada gunanya. Mau dimasak sate enggak enak, dimasak gulai apalagi. Buat apa ya Rasulullah? Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda. Apa maksud pertanyaan beliau seperti itu? Beliau mengatakan begini, atuhibbuna annahu lakum? Kalau begitu, kalau kamu enggak mau bayar pakai uang 1 dirham, atuhibbuna, apakah kalian semua suka, annahu, bahwasanya dia kambing yang sudah mati ini, lakum, untuk kalian saja, kamu ambil gratis gitu? Qalu, mereka para sahabat menjawab, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, laukana hayyan, seandainya dia kambing itu masih hidup, kata para sahabat, seandainya kambing itu masih hidup, kana aiban, dia adalah kambing yang cacat, yang aib, yang cacat. Innahu asyakku, sesungguhnya dia itu
telinganya putus sebelah atau kecil sebelah. Fa kaifa wa huwa mayyitun, maka bagaimana kalau dia sudah jadi mayit, kalau dia sudah mati. Dia masih hidup pun kami enggak suka kambing yang cacat begitu. Apalagi dia sudah mati ya Rasulullah. Nah, Rasul mau ngasih pelajaran langsung ke tempat di mana yang tepat untuk memberi pelajaran kepada para sahabat. Faqala, lalu beliau bersabda, fa wallahi, maka demi Allah, lad dunya, sungguh dunia ini, kata Rasulullah. Dunia ini yang sekarang kita sedang berada di dalamnya ini. Seluruh dunia, bukan cuma dunia sampit ini. Seluruh dunia ini, kata Rasulullah, ahwanu, lebih hina, lebih rendah, Allah, di hadapan Allah, min hadza, daripada bangkai ini, alaikum, atas kalian, di hadapan kalian. Jadi kata Rasulullah, kalau kalian menganggap bangkai bangkai kambing ini hina, sehingga kamu dikasih pun enggak mau, apalagi disuruh beli pakai uang 1 dirham, kamu enggak mau, ketahuilah dunia ini di hadapan Allah lebih rendah, lebih hina daripada bangkai ini di hadapan kalian. Jadi dunia ini lebih rendah daripada bangkai, Pak. Makanya kalau ada orang mau berebut dunia, oleh Allah dibiarin. Dia kepengen jadi presiden, dia jadi 2 periode, iya, mau 3 periode silakan. Anaknya mau menggantikan, ya silakan aja. Nanti menantunya yang laki mau jadi apa, dia iakan semua. Menantu wedoknya, menantu perempuannya juga akan menjadi bupati Sleman apa mana gitu. Ya diiakan nanti oleh Allah, biarin nanti. Lihat aja nanti, Pak. Diiakan semuanya. Oh, dunia ini enggak ada gunanya kok, enggak ada artinya kok. Jadi kalau orang mau cari dunia, Allah dibiarkan. Nanti ada ayatnya, Pak. Kamu mau cari dunia, sudah silakan cari. Tapi ingat ya, wa malahu fil akhirati min khalaq. Enggak ada untuk dia bagian di akhirat. Ya. Ini pelajaran dari Rasulullah SAW langsung kepada para sahabatnya di tengah-tengah perjalanan ke pasar. Jadi Nabi kita berjalan ke pasar pun masih bisa ngasih nasihat orang. Itu Nabi kita. Masya Allah. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ya, ini kehidupan Rasulullah SAW dulu. Ke yang ketiga kita lihat hadis nomor 464. Wa an Abi Dzar, dan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala Abu Dzar berkata, kuntu, aku dulu pernah ada, amsi, berjalan, bersama an-nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi harratin, dalam situasi panas, dalam panasnya siang hari. Bil Madinah, aku berjalan bersama Nabi di kota Madinah. Fastaqbalna Uhudun, lalu menghadap kepada kami gunung Uhud. Lalu sampailah kami di bukit Uhud, gunung Uhud. Faqala, lalu Nabi bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kata beliau memanggil Abu Dzar. Kultu, aku pun menjawab, bala ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Ini labbaika ya Rasulullah, sendika dawuh. Nah, kalau bahasa Jawanya labbaika, sendika dawuh. Saya penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Faqala, lalu beliau bersabda, ma yasurruni, kata beliau, tidaklah menyenangkan aku, tidaklah membuat aku senang, anna, bahwasanya, indi, ada padaku, misla, semisal, sebesar, Uhudin, gunung Uhud, hada, ini, zahaban, emas. Seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud itu, bagi yang belum pernah lihat gunung Uhud ya nggak bisa bayangkan. Yang sudah pernah umroh, sudah pernah haji, pernah lihat ya gunung Uhud. Seandainya bukit Uhud ini semua berubah menjadi emas dan itu milikku, itu tidak membuat aku senang, kata Nabi. Ya, tidak membuat aku senang. Membuat aku senang bagaimana? Tamdi alayya salah satu ayam, lewat padaku 3 hari
wa indi sedangkan pada diriku minhu dari emas sebesar gunung Uhud tadi masih ada tersisa dinarun 1 dinar. Jadi kalau punya uang dinar kan uang emas, kalau uang dirham uang perak. Seandainya aku punya uang dinar sebesar gunung Uhud kalau disusun gitu, itu tidak membuat aku senang kalau selama 3 hari uang itu masih ada di rumahku. Gitu Pak. Illa kecuali syai'un sesuatu saja, sebagian saja yang arsuduhu lidainin. Aku mempersiapkannya lidainin untuk membayar hutang. Illa kecuali kalau bahwasanya akulah bihi aku akan berbuat dengan emas yang masih tersisa fi ibadillah di kalangan hamba-hamba Allah hakada begini segini ya begini wahakada dan segini dan segini. Maksudnya waktu beliau mengatakan hakada wahakada, beliau sambil menunjukkan tangannya an yamini ke arah kanannya, wa an shimali dan ke arah kirinya, wa an khalfihi dan ke arah belakang beliau, tsumma sara kemudian beliau berjalan. Faqala lalu beliau bersabda. Jadi beliau mengatakan, wahai Abu Dar, seandainya aku punya uang sebanyak gunung Uhud ini, aku tidak senang kalau masih ada dalam waktu 3 hari di rumahku masih tersisa sesuatu sebagian dari emas itu, ya, selain untuk aku persiapkan membayar hutang atau aku persiapkan untuk sedekah. Ku kasihkan kepada hamba Allah ke kananku segini, ke depanku segini, ke kiriku segini, ke belakangku segini. Tuh Nabi kita gitu Pak. Kalau punya uang sebanyak gunung Uhud, nggak mau beliau dalam waktu 3 hari nggak habis disedekahkan. Nah kalau kita Pak, simpen terus, Pak anak putune 7 turunan. Kalau Rasul nggak begitu. Itu tandanya apa? Rasul itu ini emas walaupun segunung-gunung nggak ada nilainya ini. Nilainya dia baru bernilai, baru berharga ketika kita berikan kepada orang. Masya Allah, subhanallah. Nah kita ini punya duit disayang-sayang. Aduh. Ya saya kadang-kadang punya uang juga saya sayang-sayang sebentar aja Pak, saya sayang-sayang Pak. Saya hitungin pelan-pelan itu, saya luruskan yang kocat-kacat itu, keriput-keriput saya luruskan, terus diiketin karet. Nanti sebentar lagi habis ini, dibagi-bagikan ini. Jadi lalu beliau bersabda, tsumma saro, kemudian beliau berjalan lagi bersama Abu Dar. Faqala lalu beliau berkata kepada Abu Dar, innal aktsarin, sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya itu wahai Abu Dar, humul aqalluna, mereka adalah orang-orang yang sedikit hartanya yaumal kiamat di hari kiamat, illa kecuali man qala orang yang berbuat bil mali dengan harta itu hakada wa hakada wa hakada. Dia sedekahkan harta itu begini. Nah, kalau orang kaya tapi banyak bersedekah, nah itu orang kaya yang nanti di akhirat dia pun tetap kaya. Tapi kata Nabi, kebanyakan orang kaya nanti di hari kiamat akan menjadi orang miskin. Kenapa? Karena mereka menyimpan hartanya, tidak mau kasih kepada orang lain. Pengasit katanya. Pelit. Sekakar kata orang Papua. Ya, an yaminihi wa an shimali wa an khalfihi. Tapi kata Nabi wa qalilun mahum, akan tapi sedikit orang yang seperti itu wahai Abu Dar. Orang kaya yang mau menghabiskan hartanya untuk orang lain itu cuma sedikit. Kebanyakannya disimpan untuk anak cucunya, menantunya, istrinya, apa lagi, kerabatnya, iparnya. Wis wabeh. Tsumma qala li, kemudian Nabi bersabda lagi kepadaku, kata Abu Dar. Nabi bersabda lagi begini, maka tetaplah kamu di tempatmu wahai Abu Dar, la tabroh, janganlah kamu pergi hatta atika, sampai aku datang kepadamu. Ya, Abu Dar, tunggu sebentar ya, kamu jangan kemana-mana, di sini aja sampai aku datang kepadamu. Tsumman talaqo, kemudian Nabi pun berangkat pergi meninggalkan aku di dalam sawadil lail,
hitamnya malam, kegelapan malam, hatta tawaro, sampai beliau terlindung tidak kelihatan. Fasami itu sautan, lalu aku mendengar suatu suara di tengah di kegelapan malam tadi. Qadir tafa'a, yang sungguh suara itu meninggi, mengeras suaranya. Fatakhawwaftu, lalu aku pun takut ayakuna, bahwa akan ada ahadun, seseorang yang aradha lin nabiyyi, akan menghadap atau menuju kepada Nabi SAW untuk berbuat buruk kepada Nabi. Fa'aradtu, lalu aku berkeinginan ya an atihi, untuk mendatangi beliau. Fadzakartu, lalu aku mengingat kaulahu, perkataan beliau, la tabroh, janganlah kamu pergi dari sini wahai Abu Dar, hatta atika, sampai aku datang kepadamu. Tuh, para sahabatnya bilang, kamu diam di sini ya, jangan pergi sampai aku datang. Waktu Nabi pergi ke depan malam, ada suara kira-kira gitu. Di tempat Nabi pergi tadi, jangan-jangan Nabi kena apa-apa di sana ya. Aku mau nolong ke sana, tapi aku ingat perkataan Nabi, jangan pergi sampai aku datang kepadamu. Enggak jadi pergi dia. Itu para sahabat kayak gitu, Pak, dikandani sekali aja mana Rasulullah, dikasih tahu sekali aja itu nurut. Kalau kita kan berkali-kali dikandani, jangan buang di bekas-bekas minuman gelas-gelas itu diselokan, jangan sembarang tempat, bolak-balik dikasih tahu, tetap aja ada. Itu kita. Kalau sahabat Nabi enggak, sekali aja diomongi langsung. Nah, falam abroh, maka aku pun tidak pergi, tidak kemana-mana, tidak menyingkir. Hatta atani, sampai kemudian beliau mendatangi aku. Fakultu, lalu aku berkata, laqad, sungguh-sungguh wahai Rasulullah, sami itu sautan, aku tadi mendengar suatu suara yang takhawwaftu minhu, aku takut terhadap suara itu. Fadzakartu lahu, lalu aku menceritakan kepada beliau apa yang aku lakukan. Faqala, lalu Nabi bersabda, wahal sami tahu, apakah kamu tadi mendengar suara itu? Kultu, aku menjawab, naam, ya Rasulullah, iya tadi aku mendengar suara itu. Qala, Rasul menjawab, zaka Jibril, itu suara Jibril turun dari langit. Malaikat Jibril kan gede banget, Mak, sayapnya 700, ada yang bilang 600. Turun dari sana lah, pesawat 6R aja turun di bandara sampai suaranya gemuruh gitu, gitulah. Lah malaikat Jibril turun, nak, suaranya lebih dahsyat lagi. Zaka Jibril, itu tadi malaikat Jibril yang atani, dia datang kepadaku wahai Abu Dar. Faqala, lalu Jibril berkata kepadaku, man, barang siapa mata dia mati min ummatika, dari umatmu wahai Rasulullah, yang la yusriku billahi syai'an, dia tidak menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Jadi malaikat Jibril datang cuma untuk ngomong gitu kepadaku, wahai Rasulullah, sampaikan ya, ketahuilah, tidak ada dari umatmu yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan kepada Allah, pasti dia masuk surga. Kultu, aku berkata, Abu Dhal berkata kepada Nabi, wa in zana, wa in saroko, walaupun dia pernah berzina, walaupun dia pernah mencuri, pernah korupsi. Qala, Nabi menjawab, wa in zana, wa in saroko, walaupun dia dulu pernah berzina, wa in saroko, walaupun dulu dia pernah mencuri atau korupsi, dia bisa masuk surga kalau bertobat sebelum mati. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini disepakati atasnya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa ada lafzul Bukhari dan ini adalah lafalnya Bukhari. Masih banyak lagi, Pak, kehidupan Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada kita betapa beliau itu tidak terlalu mementingkan dunia ini, Pak. Beliau mementingkan dunia itu untuk akhirat, bukan mementingkan dunia itu ansih. Itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran kepada kita tetap menuntut ilmu, memberi pahala pada kita semua atas semua amal-amal soleh kita, dan memberi kepada kita semua kesehatan dan kekuatan, memberi kepada kita semua kemudahan dan keberuntungan dalam segala urusan kita, memberi kepada kita semuanya istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.